Ya, yang selalu saya jaga dalam sebuah legacy adalah nama baik. Kalau menurut saya tidak ada yang abadi di dunia ini, yang abadi adalah sebuah perubahan kan. Nah, oleh karena itu yang ingin saya jaga selama ini, yang selalu saya berusaha taking care adalah kredibilitas dan nama baik. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Halo Sobat Pusaka dimanapun Anda berada, senang sekali kembali bersama saya Dwi Vera dalam podcast Pusaka dan Pasar Collabs. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik. Tentunya saya ingin menyapa juga untuk Sobat Pusaka dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat dan bersemangat ya. Bisnis-bisnisnya semuanya lancar dan tentunya hari ini kita akan mendapatkan insight baru kembali dengan narasumber yang sangat luar biasa. Hari ini kita akan membahas terkait tema anak muda, digitalisasi dan masa depan Denpasar. Sebuah ruang diskusi tentunya hari ini terkait koperasi, UMKM, ekonomi kreatif dan juga inovasi-inovasi yang ada di kota Denpasar. Langsung saja kita sambut co-founder Info Denpasar, Yus Sudibya. Terima kasih, Halo. selamat pagi. Belius, gimana Ya. kabarnya hari ini? Baik, sehat, Stungkara sehat. Luar biasa. Terima kasih telah hadir di Terima podcast kasih juga sudah mengundang saya. Pusaka Denpasar Collab ya Belius ya. Belius, hari ini kita akan membahas terkait anak muda, digitalisasi dan masa depan Denpasar. Pastinya sahabat Pusaka sudah tidak asing dengan Belius Sudibya karena sudah sering mengisi berbagai kegiatan juga ya Belius ya. Keren, sharing hal-hal yang tentunya terkait dengan media dan menginspirasi Kota Denpasar dan juga Bali pada khususnya Indonesia pada umumnya. Baik, Belius boleh diceritakan bagaimana awal mula lahirnya Info Denpasar. Dan fun fact-nya, Sahabat Pusaka, tidak hanya Info Denpasar. Belius Sudibya juga ada JKT Info ya Belius ya? Iya. JKT Info dan juga Info Denpasar. Tadi sebelum kita on air saya nanya, Belius gimana ceritanya, kan itu Jakarta Info. Kita di Denpasar. Oh ternyata ada kantornya. Nah itu yang akan kita bedah bersama ya. Baik Belius, bisa diceritakan bagaimana awal mula lahirnya Info Denpasar ini? Oke, jadi pertama-tama terima kasih Dinas Koperasi Pemkot Denpasar yang sudah mengundang kami untuk kesekian kalinya. Jadi ini bukan pertama kali sebenarnya saya duduk di sini. Ya. Ini sudah berapa kali dan saya selalu happy bisa sharing, bisa berbagi ilmu. Mungkin saya tidak pinter, tapi kita dulu-duluan aja. Oke. Jadi itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah bagaimana memulai Info Denpasar. Sebenarnya Info Denpasar itu dimulai atas ketidaksengajaan sebenarnya. Jadi kala itu saya melihat bahwa sosial media ini ada ruang kosong yang belum sempat diisi oleh media waktu itu. Maksudnya saya melihat padahal sebetulnya semua orang saat itu sedang fokus di sosial media. Iya. Tapi kenapa kita waktu itu belum mendapatkan insight informasi di sana? Sehingga saya mulai berpikir bahwa sepertinya ini bisa nih kita isi Baik. dengan informasi yang ringan, kalau istilahnya mungkin daily activity. Jadi informasi yang memang sifatnya memiliki hubungan yang erat dengan masyarakat. Misalnya ada kemacetan, ada bencana. Jadi itu sebenarnya informasi yang sifatnya direct langsung dan sifatnya cukup cepat. Berarti terupdate seperti itu Ya, ya. jadi gitu sistem kita adalah city update. Jadi bagaimana update-nya. Nah, waktu itu kira-kira 2015 saya coba bikin satu, namanya pun waktu itu bingung sebenarnya ini namanya apa. Jadi Itu kita tahun berapa Belius? 2015. 2015. Ya, bulan Agustus ya. Agustus kalau saya nggak salah ingat. Terus mulai saya lihat bahwa namanya apa ya, bingung kan waktu itu. Mau kita bikin nama sendiri, tapi kita masih belum perlu waktu kan semuanya. Akhirnya kita bikin, ini karena kita berbagi informasi dan informasinya Denpasar, ya udahlah. Kalau kita bikinnya informasi Denpasar tuh kayak terlalu panjang ya. Akhirnya kita bikin Info Denpasar, ternyata account-nya available, ya udah kita langsung bikin dan begitu aja mengalir terus dan
memang tidak ada berpikir bahwa media ini akan menjadi A, menjadi B, jadi saya sifatnya mengalir saja. Dan waktu itu juga sumber beritanya memang kita gunakan langsung dari masyarakat itu sendiri. Itu Baik. kira-kira. Iya, Blius berarti 2015 tidak ada perubahan nama, langsung Info Denpasar itu muncul. Langsung. Baik. Dan JKT Info juga bersamaan muncul atau Info Denpasar terlebih dahulu, Blius? Mungkin Info Denpasar lebih dulu sebulan 2 bulan mungkin. Baik. Begitu kita melihat perkembangan Info Denpasar ramai, saya mulai melihat bahwa ini kayaknya kita bisa grab market yang lebih luas. Akhirnya saya bikin JKT Info dan syukurnya hingga saat ini masih bisa diterima oleh masyarakat. Wah, luar biasa. Ini berawal dari keinginan untuk membantu masyarakat agar lebih update seperti itu ya, Blius gitu. ya. Ingat nggak sih dulu di Kaskus, zaman Kaskus Iya. dulu ada namanya forum, ya kan ada sharing Diskusi, apa. sharing. Kurang lebih konsepnya sama, hanya saja ini platformnya di Instagram, platformnya di TikTok, platformnya di macam-macam di Facebook gitu. Jadi kira-kira memang konsepnya kurang lebih sama, tapi lama-kelamaan memang karena dilihat ramai mungkin bertumbuh, jadi banyak ada account. Karena menurut saya semua orang bisa bikin, hanya bermodalkan username dan password. Semua orang, mungkin Mbak Vera juga bisa bikin, mungkin siapapun bisa bikin. Baik. Tapi itu tergantung pada konsistensi sebenarnya. Nah, itu yang memang challenging. Ya, itu konsisten tuh kadang-kadang membutuhkan proses panjang tuh untuk konsisten. 2015 sampai sekarang kita 2026. Ya, Berarti kurang lebih 11. 11 tahun. Luar biasa. Baik, Blius, apa yang membuat Blius dan tim ini yakin bahwa media digital ini bisa jadi ruang yang bermanfaat bagi masyarakat luas? Apa yang membuat saya yakin media digital ini menjadi ruang untuk masyarakat? Karena menurut saya makin ke sini masyarakat itu sudah semua terkoneksi dengan yang namanya digital. Entah payment gateway, entah dia apapun, dia selalu berfokus pada smartphone mereka. Sehingga saya berpikir bahwa apa yang mereka dapatkan itu sangat cepat dan mudah. Sehingga saya melihat segala sesuatu itu akan muaranya di sini. So kita sekarang sebagai, anggaplah kita sebagai orang awam, kita melihat ini, kita mau ikut main apa enggak? Kita mau jadi pelaku apa mau jadi penonton? Itu kan pilihan sebenarnya. Nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek. Maksudnya kalau kita melihat bahwa, paling FOMO tuh bentar lagi hilang, nggak apa-apa. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar menurut saya. Tapi tergantung, at least kita tahu bahwa perkembangan itu arahnya kemana. Ya kan? Maksudnya belajar untuk tahu atau sekedar mengikuti kan tidak ada yang salah. Tidak haram itu dilakukan. Entah dia berhasil atau tidak, atau tengah jalan dia berubah untuk apapun, ya itu urusan lain. Tapi at least kita tahu kemana muaranya ini. Dan saya yakin makin ke depan perubahannya akan makin cepat. Ibarat kita naik kereta, kita mau jam sekarang, apa kita mau nunggu keretanya lewat terus kita ikut kereta selanjutnya, itu pilihan. Jadi kalau saya lebih memilih bahwa ketika perubahan itu datang, at least saya tahu. Walaupun saya belum tentu ikut perubahan itu, tapi setidaknya saya tahu bahwa ini sekarang dinamikanya seperti ini. Kita mau ngapain nih sekarang? Kan maksudnya itu akan kembali pada diri kita masing-masing. Keyakinan, nggak bisa dipaksa. Seperti saya memaksa Mbak Vera untuk, Mbak Vera mulai dong konten, tapi Mbak Vera tidak yakin dengan apa yang saya sampaikan, itu tidak akan terjadi. Luar biasa, Blius. Jadi sahabat pusaka ya, yang ada di rumah, yang punya ide, ingin mencoba tapi nanti dulu. Berarti lebih baik kita mencoba dan gagal daripada tidak mencoba sama sekali ya, Blius ya. Baik, Blius, apa ada visi besar, Blius, setelah 11 tahun ini, atau ada perubahan visi yang dari Info Denpasar dan juga Blius dan tim miliki? So far belum ada sih. Maksudnya belum ada saya visi besar untuk merubah ini menjadi sebuah skema A, B, C, belum. Jadi pertumbuhan kita memang benar-benar organik. Jadi saya pingin ini benar-benar organik dan fokus pada pada rencana awal kita bahwa ini memang media yang diciptakan agar selalu bisa bersentuhan dengan semua orang, dengan semua kalangan, mau rendah, mau tinggi, mau menengah, mau apapun, mereka bisa menikmati ini tanpa harus bayar, tanpa harus subscribe, maksudnya ini simpel banget. Lu suka, lu follow. Nggak suka, tinggal unfollow. Bener nggak? Nggak perlu telepon Info Denpasar. Saya benci sama kamu. Saya nggak suka gaya beritanya. Saya berhenti bilang, kan nggak perlu. Maksudnya as simple as that. Itu kan? Maksudnya kalau kamu nggak suka, ya nggak usah tinggal unfollow aja. Simple, nggak usah mau lebih benci lagi, block aja. Feel free untuk itu. Menurut saya. Tapi sekali lagi tujuan kita tidak ada, kita
yang utama adalah tetap berada di jalur independen, tidak memihak A atau B. Jadi kita fokus pada memang informasi yang sifatnya fakta. Mungkin itu yang selalu kami coba junjung dengan teman-teman, selalu saya berusaha untuk jaga, dan ya semoga bisa saya jaga terus ke depannya. Siap. Independen dan juga tentunya memberikan kebermanfaat juga kepada masyarakat di Kota Denpasar ini ya. Satu poin lagi yang saya ambil dari Blius tadi ketika sharing adalah ada adaptif ya Blius. Karena kadang beberapa rekan-rekan kita yang senior, aduh nggak bisa pakai gadget, nggak ngerti follow gimana ya caranya ya. Berarti itu juga tidak memandang usia ya Blius. Sebenarnya adaptasi itu bukan hanya pada gadget ya, pada kehidupan pun. Kita pun beradaptasi dengan yang namanya seperti era 3-4 tahun lalu bagaimana COVID melanda kita, kan kita melakukan adaptasi. Maksudnya adaptasi dengan kita lebih berhemat, kita tidak berusaha untuk menjaga kesehatan, pakai masker, itu kan adaptasi namanya. Nah, menurut saya tidak ada sebenarnya orang yang pinter atau bodoh, tapi yang mau atau tidak. Kan? Maksudnya bukan berarti baru kita bilang orang yang usianya lanjut, so mereka pasti tidak capable dalam bidang sosial media. Menurut saya paradigma itu sedikit keliru. Karena banyak banget sebenarnya sekarang konten kreator yang memang mulai berusaha itu di usia yang sebenarnya tidak lagi muda. Tapi dia memang berusaha, misalnya saya ada kagum, saya lupa beberapa hari yang lalu saya lihat kontennya ada ibu-ibu yang mungkin dia kena layoff di kantornya. Secara simpel banget, dia di TikTok, dia bikin konten memasak. Karena dia suka banget masak. Dia bikin konten, dia berbagi resep setiap hari. Itu sekarang viral banget. Dia bikin satu produk, saya lupa namanya. Mungkin nanti pada saat ini ditayangkan, saya komen di bawahnya. Ini loh akunnya. Jadi ibu-ibu itu dia benar-benar sampai sekarang dia bisa bikin produk sendiri. Wow. Kan maksudnya menurut saya kisah-kisah itu yang menurut saya inspiratif. Karena sosial media ini benar-benar merupakan hub yang bisa from nothing become someone. Maksudnya dari bukan siapa-siapa, dengan adanya platform ini, Anda bisa menjadi seorang influencer, bisa cari duit, bisa jualan. Ini kan benar-benar memudahkan sebenarnya. Maksudnya daripada kita sibuk menilai sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, lebih bagus kita fokus pada potensi yang kita punya. Upgrade diri ya. Iya kan, maksudnya itu bisa dilakukan. Sekarang banyak banget ada account, ada literasi yang bisa kita jadikan untuk belajar sebenarnya. Nah, dari ibu-ibu itu saya belajar bahwa kita bisa menjadi sesuatu itu tidak harus kita melakukan persiapan yang berlebihan sebetulnya, dengan kamera yang mahal, dengan alat-alat yang mumpuni, enggak. Hanya dengan handphone seadanya, dengan berbagai keterbatasan, tapi dia bisa create, orang-orang suka, dia lanjutin, dan ternyata dia bisa melihat potensi market, dia bikin produk, dan sekarang produknya cukup ramai, menurut saya. Tapi bukan itu ukurannya, bahwa intinya adalah mau atau tidak. Kan? Maksudnya itu tuh kembali pada diri sendiri. Jadi orang yang usianya lebih senior gitu, tentu memiliki pengalaman yang luar biasa. Mungkin dari sisi penyampaian mereka lebih bijak. Mungkin dari kita yang muda-muda ini kan masih lebih emosional, ya kan, masih melihat sesuatu langsung asal komen. Itu kan sebenarnya ada plus minus sebenarnya, tapi ya enjoy aja. Iya, itu dia. Nah, kita masuk ke ranah digitalisasi, Blius. Bagaimana media sosial ini bisa jadi jembatan untuk pemerintah dan masyarakat, Blius? Oke. Kita boldline sosial media dulu ya. Sosial media itu merupakan hub bagi semua orang, dari selebritis ke masyarakat, ke fansnya. Tanpa ada sosial media, mereka akan susah berkomunikasi, berinteraksi. Begitu juga dengan pemerintah. Pemerintah mengeluarkan informasi, aturan, regulasi, apapun itu, outputnya pasti di sosial media. Jadi gunakanlah sosial media itu secara optimal. Banyak sekarang institusi pemerintahan, entah negara, daerah, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kota, yang masih belum concern terhadap sosial media. Mereka menganggap sosial media itu sebagai ajang, cuman upload promosi. Padahal sebenarnya lebih dari itu. Kamu bisa bikin macam-macam di sana. Kamu bisa bikin alat untuk interaksi dengan masyarakat. Contoh nih saya, misalnya air di rumah saya mati. Saya mau komplain kemana? Kan rada susah kan? Maksudnya saya harus telepon, ya kalau diangkat. Maksudnya it take time kalau menurut saya.
Tapi kalau dengan adanya sosial media saya bisa kirim message dan itu direspon, itu kan memudahkan kita sebenarnya. Pemerintah juga lebih mudah, kita juga lebih mudah, itu sebenarnya. Dan ini sudah banyak banget dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta, bahwa menjadikan sosial media itu sebagai alat komunikasi utama, alat komunikasi prioritas. Bukan hanya sekedar alat komunikasi, mereka juga bisa membuat sebuah konten yang sifatnya memang informatif. Misalnya, kita sekarang duduk di dinas koperasi, UMKM gitu, ingin melaksanakan yang namanya basar gitu di dinas koperasi. Mau posting di mana kalau nggak di sosial media? Kan, pilihannya cuma itu. Maksudnya mau posting di billboard, di baliho, boleh, tapi cost-nya akan lebih besar. Dan tidak menjangkau mungkin pasti, tapi ya itu kita bicara cost kan, cost biaya kan. Kembali lagi pada dengan di sini efisiensi, kita banyak hal yang bisa kita lakukan. Tapi sebenarnya semuanya bagus, semuanya harus dilakukan. Akan tetapi inilah fungsinya sosial media, memudahkan semua untuk lebih cepat, lebih efisien. Itu menurut saya. Wow, menarik sekali ya. Apalagi sekarang kita harus adaptif, tidak hanya digitalisasi, juga ada muncul AI. Nah, Blius, ini di era AI dan teknologi yang sangat cepat ya. Apakah media lokal ini masih memiliki peran yang penting, Blius? Oke, apakah dengan adanya AI, media lokal masih memiliki peran yang penting? Yang pertama adalah kita bicara AI. Artificial Intelligence. Jadi yang pertama itu adalah jangan cepat percaya dengan apa yang kita lihat. Itu saya sering bootline sekarang, bahwa yang namanya perkembangan teknologi itu makin cepat. 5 tahun lalu kita nggak nyangka akan ada AI. 5 tahun lalu kita nggak nyangka kita bisa bikin presentasi yang cepat banget, translate macam-macam, apapun. Kita ngelihat presentasi dalam bahasa Mandarin misalnya, kita bisa translate dalam waktu nggak nyampe semenit. Itu perubahan. Nah kan, tapi bagaimana media lokal ini bertahan, tentu ini merupakan tantangan untuk kita semua. Kan? Maksudnya saya selalu menganggap perubahan itu sebagai sebuah tantangan untuk kita lebih adaptasi lagi. Tentu perubahan itu pasti memberikan dampak, pasti. Akan tetapi saya sering banget berpikir gini, kita itu akan menjadi lebih kuat kalau kita ada kompetisi. Tanpa kompetisi kita nothing sebenarnya. Kenapa? Karena kita selalu merasa bahwa kita tuh yang paling hebat. Kita tidak mau berubah sebenarnya, ya kan? Maksudnya kayak contoh, kita nggak punya lawan sepadan nih, tidak ada hal baru yang harus kita perbaiki. So kita menganggap bahwa ngapain gue berubah? Begini ya udah gue leader. Padahal sebenarnya dunia nggak kayak gitu. Mereka terus berubah, mereka terus bertumbuh. Nah, oleh karena itu banyak hal sebenarnya yang mungkin tidak bisa saya sampaikan secara detail kali ini, bahwa perubahan-perubahan itu tetap kita juga di kantor pakai AI untuk editing macam-macam. Itu benar-benar mempersingkat waktu, mempermudah kerja. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Kan tergantung, sebenarnya AI ini kan instrumen. Sama kayak piano. Kita mau pakai ngapain? Alat ya. Kita mau pakai main piano bisa, kita mau jualnya dapat duit, macam-macam. Fungsinya sama menurut saya AI ini sama seperti pisau. Kita pakai ngupas buah atau kita pakai ngelukain orang. Ya kan? Ini tergantung kita ngelihatnya dari sudut pandang mana. Kalau saya dari sudut pandang media, saya senang banget ada AI, memudahkan tentunya kita. Iya. Itu dia, dua sisi ya mata pisau. Yuk kita manfaatkan hal-hal yang baik dan positif ya, Sahabat Pusaka. Selanjutnya Blius, apa kira-kira tantangan terbesar dalam membangun media digital yang kredibel di tengah derasnya arus informasi ini? Tantangan. Sebenarnya tantangan itu adalah bagaimana kita bisa menyampaikan sesuatu itu dengan cepat. Itu sebenarnya saya tantangan. Terus yang kedua, bagaimana kredibilitas kita diuji di sana. Bagaimana kita bisa menjaga independensi kita. Maksudnya menjaga independensi, tidak melakukan keberpihakan pada satu pihak. Itu sebenarnya yang selalu saya jaga, karena menurut saya core utama media adalah independensi, kredibilitas. Jadi bagaimana kita tidak melakukan keberpihakan. Karena kan banyak banget ya yang tidak munafik lah, mungkin namanya kita media, kita pasti perlu yang namanya profit kan. Maksudnya ada banyak pegawai yang ada di situ kan. Maksudnya impossible kalau saya bilang
oh bisnis ini nggak ada profitnya, itu kan bukan bisnis namanya. Iya. Kalau saya bikin bisnis, saya pasti berpikir bahwa ini pegawai gimana Iya. ya. Itu kadang-kadang banyak orang yang tidak beberapa orang berpikir bahwa dia enak dapat duit, tapi mereka tidak melihat bagaimana Iya. proses itu berjalan, proses ini dibangun, bagaimana kita meng-create sebuah tim. Itu kan sebenarnya ada proses panjang yang sudah kita lewati. Nah, tentunya saya memiliki banyak tantangan, tapi tantangan yang paling besar menurut saya adalah perubahan. Kadang-kadang perubahan itu datangnya nggak bisa kita tebak, Mbak. Kadang-kadang perubahan datangnya besok, kadang-kadang perubahan datangnya tahun depan, kita nggak tahu. Tapi yang jelas seperti yang kita sampaikan tadi di awal, bagaimana kita bisa cepat melakukan adaptasi sebenarnya. Baik. Jadi begitu perubahan begini ya kita harus switch. Oh, nih kayak perubahannya seperti ini nih. Kayak sekarang nih misalnya ada TikTok, mungkin orang viewers ke YouTube sedikit menurun karena semua orang sudah mainnya short video, short clip. Karena mereka udah makin ke sini orang itu malah poinnya adalah di daging-dagingnya aja. Mereka nggak perlu opening, mereka nggak perlu yang namanya prolog, mereka nggak perlu penutup. Iya, mereka udah maksudnya kalau dulu 20 menit mereka bisa tonton satu video, kalau sekarang bagaimana dengan 5 menit ini saya bisa menyelesaikan 4 video. Ya itulah sebenarnya tantangan. Dari dulu kita bikin opening yang cukup panjang, sinematik, sekarang mereka nggak perlu. Poinnya apa nih? Itu kan sebenarnya tantangan bagi kita untuk merubah sebuah kebiasaan itu sebenarnya agak relatif perlu waktu. Iya, challenging ya. Tapi ya namanya bisnis bukan hanya media kan. Maksudnya apapun, mungkin dinas koperasi pun punya tantangan. Apapun, menurut saya industri kuliner dengan gaya orang di Denpasar kuliner dengan spendingnya berapa menurun naik apa kan semua pasti ada tantangan. Ya, menurut saya seperti itu. Baik, ada tantangan dan pasti ada solusi untuk mengatasi tantangan tersebut ya. Baik, Blius. Selanjutnya terkait pengalamannya Blius nih dan juga tim, ada nggak satu unggahan yang dampaknya besar banget Blius bagi masyarakat? Ada satu konten yang masih terngiang, teringat dan benar-benar boom viral, atau ada beberapa konten atau bahkan hampir setengahnya atau semua? Ya, mungkin ada 1-2, tapi saya mungkin nggak bisa ingat satu persatu. Banyaknya 11 tahun ya. Banyak banget sebenarnya. Jadi sekarang juga saya sudah tidak terlalu fokus lagi di sini karena saya memang mendirikan ini dengan beberapa teman, ada 3 gitu. Jadi saya fokus di bagian developing, saya melakukan pengembangan nih mau diapain bisnis ini. Seperti itu, tapi mungkin dulu itu ya ada pasti 1-2 yang masih terngiang. Cuman untuk saya sebutkan mungkin lebih bagus teman-teman di sini dilihat aja info dan langsung scroll down ke tahun 2000 berapa? Tapi yang saya ingat adalah postingan pertama. Postingan pertama Info Denpasar itu adalah parkiran rumah sakit. Jadi postingan rumah sakit waktu itu saya lagi mengantar nenek saya. Waktu itu kita lagi ngerancang tuh media. Nah, followernya masih 3 atau 4 orang. Personal ya, teman-teman aja. Ya, teman-teman terdekat mungkin lebih mungkin ya, 10 mungkin puluhan lah. Itu postingan pertama kita adalah parkiran rumah sakit. Di Denpasar lah, saya nggak mau sebut. Dengan kompleksnya parkir waktu itu, saya menulis, ini parkirannya apa nggak bisa di-upgrade ya? Maksudnya dengan gaya bahasa bahwa ini sebagai salah satu rumah sakit yang memang menjadi tujuan masyarakat. Parkirnya sepertinya mesti di scale up. Saya ceritakanlah seperti itu dan banyak yang nge-share. Ini share ke sini, ini share ke sini. Jadi waktu itu kontennya padahal itu postingan pertama. Jadi ya mungkin menurut saya itu cukup memorable untuk saya, tapi kalau misalnya apa yang viral, mungkin rasanya itu yang paling viral kalau postingan pertama ya. Baik. Nah, untuk yang Info Denpasar ini kan bukan hanya media ya Blius ya, tapi juga wadah interaksi untuk masyarakat. Gimana cara Blius dan tim Info Denpasar membangun kedekatan dengan masyarakat atau followers dan orang-orang sekitar? Menurut saya kedekatan itu timbul karena by the time ya, karena memang mungkin kita udah cukup lama, sehingga mungkin nama Info Denpasar itu sudah cukup melekat di orang-orang. Tapi tentunya dalam pertumbuhan ada yang suka, ada yang nggak suka. Itu kan maksudnya itu pilihan. Saya tidak bisa memaksa orang untuk kamu follow saya dong, gitu kan nggak bisa. Maksudnya itu ruang bebas. Jadi Info Denpasar itu saya tekankan lagi bahwa memang saya selalu menekankan sejak awal bahwa Info Denpasar ini harus bertumbuh secara organik.
Baik. Jadi biarin masyarakat, jangan pernah memaksa orang untuk mengikuti kita. Jangan pernah memaksa orang untuk follow atau subscribe atau apapun, you name it. Saya nggak pernah memaksa orang untuk follow. Maksudnya kamu suka kamu boleh follow, nggak suka ya kamu, sesimpel itu, nggak masalah. Maksudnya tidak apa-apa juga gitu. Nah tapi mungkin saya nggak bilang pasti, saya bicara mungkin saja masyarakat itu melihat Info Denpasar itu cukup berbeda dari dulu mungkin. Maksudnya dengan gaya pemberitaan yang memang menggunakan bahasa keseharian yang sifatnya tidak terlalu formal lah. Mungkin itu yang dianggap berbeda oleh masyarakat. Itu sih yang selalu saya jaga adalah konsisten dengan publish secara konsisten, bagaimana menjaga ritme. Ini sudah 11 tahun itu kan flow-nya naik turun pasti kan, ada yang bulan segini tiba-tiba turun flow-nya, bulan kesini naik ya tentunya kita harus tetap adaptasi. Mungkin berarti ada high season, low season juga pasti ya. Pasti dong. Iya. Baik, itu dia. Nah sekarang kita mau masuk ke sisi dari seorang Blius Sudibyo sebagai founder ya, co-founder dari Info Denpasar ini. Tadi Blius sempat info bahwa bertiga Blius ya. Sekarang berapa timnya Blius untuk Info Denpasar ini? Untuk Info Denpasar mungkin sekarang Info Denpasar aja mungkin sekarang sekitar 15-20 orang. 15-20 orang. Yang JKT Info? Kurang lebih sama. Sama ya, berarti Blius ya. Nah gimana dari Blius sendiri di usia muda, tentu apa hal yang luar biasa sekali ya, bisa mempunyai media, bisa membantu SDM di Denpasar, di Bali. Apa tantangan terbesar? Apalagi Blius Sudibyo, sahabat pusaka juga seorang entrepreneur, ada 2 tempat makan juga yang dimiliki. Apa tantangan terbesar yang Blius hadapi sebagai co-founder dari Info Denpasar dan juga entrepreneur ini? Kalau menurut saya yang paling menjadi tantangan bagi saya adalah sebuah perubahan, Mbak. Terkadang segala sesuatu itu tidak berjalan sesuai dengan rencana apa yang kita rencanakan kan. Maksudnya kita punya planning dalam waktu 5 tahun, kita pingin scale up nih, kita pingin usaha kita seperti ini, tapi ternyata tidak sesuai rencana, ya kan? Apalagi in this economy, in this economy ya. Itu kan teman-teman netizen sering bilang in this economy, memang kita harus benar-benar cermat banget dalam berhitung. Apalagi ada banyak pegawai yang bergabung sebagai tim. Saya sebenarnya nggak mau bilang pegawai ya, saya sering bilang banget mereka tuh adalah tim kita. Nah itu sebenarnya yang selalu saya pikirkan, bahwa bagaimana kita bisa terus berlayar. Kan kadang-kadang kita tidak tahu arah ombak ini mau kemana kan. Kadang-kadang ekonominya berubah secara tiba-tiba. Ya tentunya kita berusaha, tapi yang menjadi tantangan sebenarnya kemarin itu ujian, bukan tantangan ya, ujian pada saat COVID-19. Waktu itu usaha kuliner itu benar-benar ditutup, terus media, orang yang pasang iklan nggak ada, ya kan, maksudnya mereka usahanya ditutup, lagi gimana mau iklan. Sebenarnya waktu itu benar-benar saya di titik yang relatif agak sangat sulit. Tapi kalau kita bisa terus tumbuh, menurut saya di situ poinnya adalah bagaimana kita bisa tetap tegar. Jadi saya waktu itu benar-benar tegar banget melihat usaha tuh ditutup, PPKM boleh take away, tidak boleh take away, PPKM darurat apa segala macam. Padahal dengan lahan itu kita sewa kan jalan terus. Kan tidak mungkin pemilik mau ini karena COVID kamu sekat, kan nggak gitu. Tapi sewa jalan terus. Tapi kadang-kadang banyak orang melihat mereka enak tuh tinggal. Kadang-kadang makanya saya bilang sama adik-adik semua, yang teman-teman yang sebagai entrepreneur, jadi pengusaha tuh sulit sebenarnya. Pusing. Benar, pusing banget. Tapi kalau memang suka tantangan, suka dinamika gitu ya, bolehlah coba-coba. Tapi kalau saya boleh sharing, pusing sebenarnya. Banyak hal, permasalahannya kompleks sebenarnya. Jadi memang kelihatannya enak, santai, tapi yang dipikirkan itu
apa ya, bukan ribet mungkin, tapi ya belum ide, inovasi, SDM, ya apakah macam-macam, satu pegawai, visi misi, strategi. Ya kira-kira seperti itu. Ya baik, jadi untuk para pelaku UMKM yang sedang stay tune ya hari ini podcast kita, mudah-mudahan dapat inspirasi juga. Dan tentunya Blius, kami juga ingin tanya nih, dari perjalanan Blius ya, dari entrepreneur, memiliki Info Denpasar, siapa sosok yang paling menginspirasi perjalanan Blius? Selama perjalanan ini, sebenarnya jujur saya tidak memiliki seorang sosok yang itu, tapi tentunya kedua orang tua saya banyak memberikan support bahwa fokus terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi waktu itu memang saya sempat bimbang di persimpangan kan waktu itu. Kita bingung nih mau bikin usaha A, B, C. Akhirnya dengan itu saya bilang sama orang tua bahwa ini nih sepertinya ada begini gitu. Nah di situ saya melihat peran orang tua itu sebenarnya sangat penting sebagai penyemangat, sebagai dukungan moral kan itu sebenarnya, dan tentunya doa dari mereka yang membuat kami bisa bertahan hingga saat ini. Dan selalu saya memohon setiap menulis dulu saya tanya orang tua. Kebetulan orang tua saya adalah seorang pengajar juga. Jadi ibu saya juga seorang ASN waktu itu, sekarang sudah pensiun. Kebetulan beliau berdua suka menulis. Jadi saya selalu tanya, kan saya punya hobi nulis tuh, jadi saya selalu tanya, ini kira-kira tulisan begini bagus nggak? Ini kayak gini. Ya namanya sharing sebagai orang tua dan anak. Dan di situ kami bertumbuh terus, dan saya yakin kami bisa di titik ini mungkin karena doa dan dukungan dari orang tua. Mungkin itu Mbak Vera. Luar biasa, Blius. Terima kasih. Selanjutnya, definisi sukses menurut Blius. Menurut saya sukses itu adalah ketika kita bisa bilang cukup dengan sesuatu. Cukup itu karena sukses itu, ukuran sukses itu pada tiap orang berbeda. Ada yang sukses secara materi, ada yang sukses secara karir, ada yang sukses secara keluarga, ada yang sukses secara kesehatan. Dan tentunya kalau bagi saya definisi sukses itulah di saat kita bisa mengatakan enough. Enough is enough. Maksudnya kita bisa bilang bahwa ya saya cukup segini, mau kejar apa lagi. Ya kan? Menurut saya titik sukses itu adalah sebuah finish line. Begitu kita sampaikan sukses, kita tidak ada lagi kata-kata yang kita inginkan di atasnya. Ya kan? Nah, oleh karena itu mungkin saya tidak lagi punya ambisi seperti dulu. Dulu tuh saya ambisi banget, Mbak. Ambisi pingin A, pingin B, pingin C, pingin D. Tapi makin ke sini mungkin karena faktor umur juga yang sudah bertumbuh, sudah lebih dewasa, saya juga ada anak. Kita berpikir bahwa yang terpenting adalah cukup sebenarnya. Maksudnya begitu kita bilang cukup, kita ikhlas, kita ya udahlah ya gitu, bersyukur aja gitu. Terus akhirnya memang kesempatan itu ada aja. Kita nggak bilang kesempatan materi ya, maksudnya kesempatan macam-macam itu datang aja. Ada yang ajakin A, ada yang ajakin B. Tentunya kita syukuri aja setiap langkah yang kita capai. Baik. Luar biasa ya sahabat pusaka ya. Blius, pesan untuk anak-anak muda Bali yang ingin berkarya di dunia digital tetapi masih ragu untuk memulai. Ada pesan yang ingin disampaikan? Oke, kalau menurut saya pesan untuk teman-teman yang relatif masih Gen Z, masih muda, yang pertama adalah bulatkan tekad aja, jangan melihat ke kanan dan ke kiri, fokus terhadap tujuan. Misalnya nih kita mau ke Buleleng gitu dari Denpasar nih, dari Lumintang nih kita mau ke Buleleng. Fokus pada Bulelengnya. Jangan kita berpikir, apa nggak lebih enak ke Karangasem ya? Apa nggak lebih enak ke Tabanan ya? Apa nggak lebih enak ke Gianyar ya? Fokus, menurut saya fokus pada Bulelengnya. Dengan kita fokus, pikiran kita satu, jadi ya resiko pasti ada. Dalam perjalanan apapun yang kita lakukan, resiko pasti ada. Tapi kita adalah seorang manusia yang memiliki akal pikiran, kita bisa lakukan yang namanya analisa. Bagaimana kita menganalisa sebuah resiko, kita bisa meminimalisir resiko. Jadi gunakan platform, semuanya free, gampang banget dengan modal handphone.
kita bisa lakukan apapun, kita bisa jualan online, kita bisa mulai bikin konten, kita bisa mulai macam-macam dengan adanya handphone. Jadi lebih baik kalau menurut saya, lebih baik mencoba, terus kita tidak berhasil dan besoknya kita coba lagi, daripada kita sama sekali tidak mau nyoba. Itu menurut saya. Wah, itu dia Sobat Pusaka. Kalau suatu hari nanti media sosial hilang, Blius, menurut Blius apa yang akan tetap membuat orang mengingat dan membutuhkan info dan pasar? Pertanyaannya cukup deep. Ini sebenarnya yang selalu saya pikirkan, tapi yang namanya mungkin warisan ya, nama yang selalu legacy, yang selalu saya jaga dalam sebuah legacy adalah nama baik. Kalau menurut saya tidak ada yang abadi di dunia ini. Yang abadi adalah sebuah perubahan kan. Nah, oleh karena itu yang ingin saya jaga selama ini, yang selalu saya berusaha taking care adalah kredibilitas dan nama baik. Sehingga nama baik itu akan diingat selamanya kalau menurut saya. Menurut saya apa sih sosial media? Apa sih use? Tapi sebuah legacy itu kita jaga terus tanpa menyinggung siapapun, menurut saya itu lebih bagus. Tapi ya kita tidak pernah tahu apa yang namanya perubahan kan. Jadi saya masih belum bisa jawab secara mendetail kira-kira apa yang harus dilakukan. Mungkin saat itu kita sudah melakukan diversifikasi ke bidang lain. Mungkin kita tidak pernah tahu. Dan pertanyaan terakhir untuk Blius. Bagaimana Blius melihat wajah Denpasar 10 tahun ke depan? Denpasar 10 tahun dari sekarang apa 10 tahun yang lalu nih? 10 tahun ke depan. Oh, 10 tahun ke depan. 2026 ya berarti ya. Tambah 10 2036. Kalau menurut saya Denpasar itu saya ingat adalah sebuah kota yang kreatif, yang pertumbuhannya luar biasa, multicultural, yang memang sangat menghargai kemajemukan masyarakat tanpa adanya rasisme. Saya senang banget dengan anti rasisme di Denpasar, dan saya melihat mungkin Denpasar akan bertumbuh menjadi sebuah kota yang kreatif, yang smart city, dan saya berharap tentunya pertumbuhan ini bisa mengakomodir semua. Karena selama ini yang kita lihat mungkin masih yang di bagian Denpasar Utara gitu masih perlu ditacap lagi kan. Nah, itu menurut saya harus ada pembaruan. Tapi so far saya lihat Pak Wali Kota, Pak Wakil, dan beserta seluruh jajaran Pemkot sudah cukup baik dalam membangun kota Denpasar, dan tentunya saya harap 10 tahun ke depan mungkin Denpasar bisa lebih bersih lagi, tidak ada macet. Ini sekaligus input ya gitu. Jadi kan problemnya cuma itu kan, macet, banjir. Ya walaupun di musim-musim tertentu tentunya banjirnya, tapi masalah macet itu masalah problematik sebenarnya. Memang problematik, masalah banjir dan tentunya masalah sampah bisa kita atasi. Itu aja poinnya. Jadi kalau memang bisa sampah ini terutama yang bisa kita atasi dan tanggulangi, itu akan menjadi sangat luar biasa. Siap. Terima kasih Blius atas closing statementnya hari ini. Baik Sobat Pusaka, tidak terasa ya, tentunya kita sudah mendapatkan banyak sekali insight dan juga inspirasi dari Yusudibia dari Info Denpasar. Terima kasih untuk Sobat Pusaka yang sudah bergabung bersama kami, dan jangan lupa saksikan terus podcast Pusaka Denpasar Collabs. Dan akhir kata, saya Dwi Vera dan juga narasumber Yusudibia pamit undur diri. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.